tak? Tidak ada, Miss. Berarti ada yang bilang game ya. Absen dulu ya, Mbak. Tapi Miss absen ya guys. Alia, Hadir, Miss. Nada, Hadir, Miss. Ari, Hadir, Miss. Nadir, ya sorry ya ada background gak jelas emang. Nadif belum gabung. Devinda, Hadir, Miss. Haidar, oke. Meta, Aku. hai. Kalau juga belum gabung. Kaira laptopnya lemot, Miss. Oke. Reza, Reza, drop. Farel, Hadir, Miss. Hadir, Miss. Maaf, Miss. Telat. Fazil, Hadir, Miss. Nat, Hadir, Miss. Nasiwa Kirana, Hadir, Miss. Nasiwa Listia, Hadir, Miss. Olive, Hadir, Miss. Nazira, Hadir, Miss. Aisyah, Hadir, Miss. Raka, Hadir, Miss. Santika, Sabina, Stabina lagi di toilet. oke. Salita, Hadir, Miss. Nesa. Hadir, Miss. Oh, kita balik lagi. Nadia sudah? Hadir, Miss. Oke. Kayla. Kayak masih OTW kali ya. Oke. Sip guys. Sebelum kita mulai, kita cari dulu. Siapa? Fazil. Pimpin doa aja. Sebelum memulai pelajaran, mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Engkau Fazil. Bismillahirrahmanirrahim. Alright guys. So we already talked about redox, the definition of the oxidation and the reduction, and how to calculating the oxidation state, right? So now we move to naming the compound and how to write the redox reaction, balancing ionic half reaction. We will, inshallah, we will discuss about these three concepts for today.
But before we move to another concept, I want recall you about the last concept, about the definition. We know that redox it is from oxidation and reduction. For the oxidation, it is gain of oxygen, which means that from the reactant become to the product, it will add at least one oxygen. And the opposite of the oxygen, it is removal or loss of hydrogen. So in the product, the total number of hydrogen in one compound is less than the reactant. While for the reduction, it is the opposite of the oxidation. Or you can memorize with the oil rich, which means that oxidation is loss of electron and reduction is the gain of electrons. Why? Because in the chemistry, every reaction is not all use oxygen or hydrogen. But if we talk about electrons, of course, in each compound has electrons. So oxidation and reduction, the definition, it is not just add or loss of the oxygen and hydrogen, but it is about the transfer electrons. For the oxidation is loss electron, for the reduction is gain of electrons. And we are already talked about the oxidation state or oxidation number, which is the charge within the atoms or the ions. And in the periodic table, for the group 1, the charge is always +1. For the group 2, the charge of the oxidation state is always 2, +2. While for the group 3 until group 11, the charge is, there are a lot of charge. For example, for the chlorine, because the total electrons in the chlorine is 17, or we already know that the elektron keluarnya itu totalnya ada 7. So for the chlorine, oxidation state of chlorine it is between -1 until +7. Nah, itu untuk oxidation state-nya. Lebih ke jumlah elektron di luar, di elektron keluarnya, gitu ya guys. But for oxidation state, we can use these rules to find another oxidation state of atom in one compound or in ion. Atau misalnya dia dalam bentuk atomnya, dalam bentuk elemennya, dan itu dia netral, berarti jumlah atau oxidation state-nya itu selalu 0. Tapi kalau dia bukan dalam bentuk elemen, dia dalam bentuk ion, so oxidation state-nya itu charge of the ion, tergantung dengan charge-nya. Untuk grup 1, grup 2 itu sesuai dengan charge-nya masing-masing. Grup 1 adalah +1, grup 2 adalah +2. Nah, ini untuk ketentuan H sama oksigen. Untuk hydrogen, the common oxidation number is +1. But for if the hydrogen is attached to the metal, it will become -1.
So, kalau misalnya hidrogennya itu ikatannya sama non-metal, misalnya kayak HCl, H2SO4, itu hidrogen selalu plus 1. Tetapi kalau hidrogennya berikatan dengan yang metal, misalnya LiH atau Mg, H2, kayak gitu. Itu malah jadinya minus 1. Kenapa? Karena yang metal ini pasti lebih elektropositif. Sementara oksigen atau O itu selalu min 2 kan guys. Tetapi kalau misalnya dia berikatan dengan peroksida itu kalau O2, contoh di H2O2 yang biasanya common itu, O-nya bukannya min 2 tetapi min 1. Nah, untuk R itu selalu min 1, tetapi di bawah F kayak ClBrI. Nah, itu bisa antara min 1 sampai plus 7. Terus netral compound itu kalau misalnya dia tidak ada charge kan guys. Nah, ini total number dari oxidation-nya itu, oxidation state-nya selalu 0 karena nggak ada charge-nya. Tapi kalau dia dalam bentuk ionic compounds berarti sesuai dengan charge-nya. Gitu. Nah, sebelum kita masuk, Miss mau cek dulu apakah kalian masih ingat atau enggak untuk balance. Ini dulu ya, yang gampang. Ayo guys. Br and F oxidation state-nya berapa? Ini suaranya nge-lag kata Meta. Koneksinya emang rada nggak stabil tadi. Kedengeran nggak guys? Tadi agak nge-lag sih, Miss. Oke. Tapi sekarang aman. Sip, alhamdulillah. So, sekarang coba nentuin oxidation state number dari Br sama F dari BrF3. Ada yang mau nyoba? Kalian juga bisa di-checking. Berapa? Guys. Cantika. Oke, 2 orang. Satu lagi. Kalau ini kalian nggak bisa, nggak bisa lanjut. Kalian ngerjain soal dulu. Berarti. Siap. Nazira yang 3 yang mana?
Oke, sekarang kita cek ya. Yep. BRF3. Pertama, apakah dia compound yang netral atau yang ada charge ionnya? Ini netral ya. Kenapa? Karena nggak ada plus atau minus di sebelah sini. Berarti apa? Berarti total oxidation state-nya itu harus sama dengan 0. Kedua, oxidation state-nya untuk Br sama F itu untuk satu atom. Jadi Br-nya 1, F-nya juga harus 1 untuk oxidation state-nya. Tapi kalau total, makanya biasanya kalau nulis totalnya itu di atas. Oxidation state aslinya yang cuma 1 itu biasanya di bawah, biar enggak kebalik. Nah, seperti yang sebelumnya, yang sudah jelas itu adalah klorin F, selalu min 1. Sementara yang di bawah klorin itu bisa bermacam-macam. So, oxidation state untuk si F atau klorin itu min 1. Karena F-nya ada 3, berarti min 1 dikali 3. Totalnya adalah min 3. Nah, jumlah total untuk oxidation number Br itu harus berapa supaya totalnya 0. Karena dia min 3 berarti Br harus plus 3 supaya 0. Plus 3 min 3 sama dengan 0. Nah, karena Br-nya di sini cuma 1 berarti oxidation number untuk Br beneran plus 3. So, Br-nya plus 3, F-nya min 1. Oxidation number-nya yang bawah, yang per atom. Yang atas ini untuk total semuanya ya. Jadi ini yang benar. Plus 3 untuk Br, min 1 untuk F. Jadi jangan kebalik. Oke. Ada beberapa yang sudah benar, tapi masih ada yang salah. Kita coba lagi ya. Sekarang ini ya. Ini dulu lah yang ada charge-nya, PCl4. P-nya berapa? Cl-nya berapa? Ini tadi ada 1. Oke. PCl4 plus. Ada positifnya ya guys. Ini sebentar tulis. Oke.
Oke, udah lumayan banyak yang jawab. Kita bahas. Untuk PCL 4, antara P sama CL dari rules yang sudah kita pelajari kemarin, yang sudah ketahuan itu adalah CL. Ya kan? CL umumnya adalah min 1. Min 1 dikali 4, berarti min 4 totalnya. Karena dia positif plus di sini, so nanti total antara P ditambah CL-nya itu harus plus 1. Supaya plus 1 berarti P-nya berapa, guys? P-nya harus plus 5, bukan plus 3. Kalau plus 3 min 4, malahan jadinya min 1, bukan plus 1. Ya kan? Kalau 5 dikurang 4, jadinya 1 dong. Berarti oxidation state untuk P itu adalah plus 5 dan CL-nya adalah min 1. Ini yang oxidation state-nya. Masih ada yang salah. Tentuin si P-nya. Kita coba sekali lagi. Untuk MgCO3. Ayo guys, coba. Satu orang. Oke. 2, 3. Oke guys, ini bahas ya. MgCO3 berarti dia dalam bentuk netralnya, komponen netral. So, totalnya nanti Mg ditambah C ditambah O-nya 3 itu harus sama dengan 0. Oxidation number untuk Mg, C sama O yang sudah pasti, yang sudah jelas adalah Mg dulu. Karena Mg di golongan grup kedua. So, pasti plus 2. Total number dari Mg-nya plus 2, karena cuma 1. Nah, antara C sama O yang ada di rules yang udah kita pelajari yaitu oksigen. O-nya berapa? Oxidation number-nya min 2. Karena ada 3, berarti total dari oxidation number ketiga O ini adalah min 6. Nah, plus 2 ditambah berapa? Dikurang 6 itu harus totalnya 0. Berarti berapa? Dia harus plus 4 untuk C. Untuk dapat nilai 0. Plus 2, plus 4, min 6 sama dengan 0. So, C-nya adalah plus 4. Ingat sekali lagi guys, jangan salah untuk
oxidation number itu yang kalian ambil adalah yang ini. Per atom, per satu atom, bukan total atomnya. Bukan yang di atas, tetapi yang di bawah ya. Mg-nya itu berarti plus 2, C-nya plus 4, oksigennya bukan min 6, tetapi min 2. Jangan salah. Kalian perhitungannya benar, tapi kalau jawaban aslinya salah, tetap dihitungnya salah. Kan sayang. Sudah mulai benar tuh, cuman masih ada yang lupa-lupa. Sekali lagi ya guys, sebelum kita lanjut. NH4Cl. NH4Cl. Baru satu orang. Dua. Oke. Nah, kan enak nih. Seragam jawabannya. Kemungkinan besar benar. Miss bahas ya. NH4Cl. Nah, di antara semuanya, yang atomnya itu ada di rows yang sebelumnya itu, atom yang mana? NK, H, atau Cl? Yaitu H. H, kalau di dalam non-metal, dia pasti plus 1. Karena ini non-metal semua kan, N non-metal, Cl juga non-metal. Karena hanya ada 4, berarti totalnya itu adalah plus 4. Dia neutral compound. So, total oxidation state-nya harus 0, 0. Nah, antara N sama Cl yang sudah pasti apa? Si Cl. Golongan 17 pada umumnya adalah min 1. Kita pakai min 1, guys. Yang umum aja. So, karena cuma min 1, berarti totalnya juga min 1. Plus 4, min 1 supaya 0, berarti M-nya totalnya harus min 3. Min 3 ditambah 4, dikurang 1 sama 0. M-nya karena 1, berarti M-nya di sini min 3. Gitu ya. Alhamdulillah udah pada benar nih. Berarti apa? Untuk menentukan oxidation state dari suatu compound, itu kalian carilah atom-atom yang memang sudah jelas dulu oxidation number-nya. Yang belum jelas, itu dibelakangkan saja. Karena nanti pasti ketemu dari perhitungan yang atas ini. Apakah dia
komponnya itu totalnya 0 ataupun sesuai dengan charge-nya kayak tadi. Sip, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Next, because of the oxygen state is already clear, name the main species in ini guys. Satunya adalah penamaan dengan memasukkan oksidasi kayak sorry ya, koneksinya nggak begitu bagus hari ini. Udah kelihatan? Kedengeran suara? Guys. Kedengaran, Miss. Lanjut ya. Ini penamaan untuk yang mana? Biasanya untuk kompon-kompon dengan atom yang punya oxidation state-nya lebih dari 1. Kebanyakan itu untuk kompon yang ada di golongan B atau transisi, guys. Di sini. Ini. Golongan B ini ada 2 atau 3 yang memang umum gitu loh, yang dia stabilnya. Kayak misalnya Cl. Cl kita memang ada oxidation state-nya dari +7 sampai -1. Tetapi yang umumnya itu memang hanya -1 gitu. Sementara kalau yang di golongan B ini dia karena kurang stabil, jadi dia mempunyai oxidation state yang bermacam-macam. Nah, untuk mengetahui atau untuk mempermudah dalam penamaan dan mengetahui dia charge-nya berapa, makanya biasanya di dalam penamaannya itu tertulis, guys, charge-nya. Menggunakan apa? Menggunakan kurung tutup pakai Romawi, angka Romawi. Jadi kalau di sini kalian bisa ketahuan, manganese berarti Mn, 4 berarti Mn-nya itu punya oxidation state-nya +4. Oxide berarti ada O. So bisa nentuin O-nya ada berapa nih. Gitu. O-nya ada 2 supaya dia netral. Karena N-nya +4. Sulfur 6 oxide. Sulfurnya berarti S-nya itu dia punya oxidation state-nya ada 6, makanya tertulis 6. O-nya berarti oxide-nya ada 3 supaya dia netral. Dichromate 6. Cr2O2 2-. Ini kalau kalian hitung kayak perhitungan oxidation state yang biasa, kalian akan menemukan Cr-nya itu adalah +6. Makanya dia ditulisnya di sini +6. Begitu pula untuk phosphorus 5 chloride and phosphorus 3 chloride. P itu bisa 3, bisa 5. Kalau di PCl5 dia 5, kalau di PCl3 dia 3. Makanya biasanya dimasukin oxidation state-nya untuk lebih tahu lah ya gitu. Dia charge-nya berapa sih di kompon ini. Gitu, guys. Makanya nanti kalau misalnya ada penamaan-penamaan kayak gini, ini malah lebih memudahkan kalian. Lead 4 berarti si PB-nya +4. Tin 2 berarti si Sn-nya +2. Antimoni 3 berarti Sb-nya adalah +3. Titanium 4 berarti Ti-nya adalah +4. BrF5 brominnya adalah +5. Itu
Itu untuk penamaan. Nah, sekarang kita ke karena kita sudah belajar tentang oxidation state, so di sini Miss nambahin apa? Nambahin isi atau untuk menentukan apakah dia reaksinya oksidasi, apa dia reaksinya reduksi. Dengan cara apa? Dengan cara penurunan atau penaikan dari oxidation state-nya dari reaktan ke produk. Contoh, when oxidation, it is removal or loss the electron. Berarti karena elektron dia keluar, berarti less negatif dong, karena elektron itu guys, maaf. Ini keluar mulu ya, Bang. Ini ya. Yang jelas untuk oxidation itu, dia oxidation state-nya akan naik. Naiknya gimana? Misal, antara reaktan, terus nanti dia menjadi produk, ada kenaikan oxidation state dari si atom itu. Contoh di sini, Na, terus nanti di produknya dia jadi Na+. Berarti apa? Berarti dia akan mengeluarkan elektron. Gini. Makanya dia disebut oksidasi. Reaksi ini disebut reaksi oksidasi. Kenapa? Karena tadi loss elektron. Loss elektron, makanya elektronnya ada di bagian produk. Karena dia keluar elektronnya. Nah, untuk mengetahui dia loss elektron atau enggak, bisa dilihat dari ini, increase dari oxidation number-nya. Na di reaktan dia 0. Karena dalam bentuk elemennya kan. Tetapi Na plus di produk dia plus 1. Karena dia sini sudah ada charge-nya plus 1. 0 ke plus 1 itu ada kenaikan. Naik oxidation state-nya, maka bisa disebut reaksi oksidasi. Kayak gitu. Terus gimana yang reduksi? Reduksi kebalikannya. Gain of electron. Karena gain berarti elektronnya ada di mana? Ada di reaktan. Kelihatannya dari mana? Dari pengurangan oxidation state. Ada penurunan, guys. Contoh Cl. Reaktan menjadi produk. Cl awal di reaktan menjadi Cl- di produk. Berarti apa? Berarti dia di sini menambah 1 elektron. Makanya elektronnya ada di reaktan, terus dia ada penurunan oxidation state. Cl di reaktan 0, karena dalam bentuk compound. Oh, ini misalnya seharusnya Cl2, nggak ada Cl doang. Jadi dia di sini 2 Cl, ini di sini 2 elektron.
Sementara dia Cl di sini adalah -1. So 0,1 ada penurunan. Karena penurunan makanya termasuk ke reduksi. Itu untuk reduksi dan oksidasi di dalam equation. Nah, sini contoh lagi. State if the changes involve oxidation or reduction or neither. Di sini ada reduksi state-nya. Kalau dia berkurang berarti dia reduksi, kalau dia meningkat berarti oksidasi. Kita contoh yang Fe, guys. Nomor 1. Fe2+ menjadi Fe3+. Berarti ini reaksinya apa? Oksidasi apa? Reduksi. Apa, geng? Ini termasuk oksidasi. Kenapa oksidasi? Karena tadi Fe-nya +2 naik menjadi +3. Ada kenaikan oxidation state-nya. Lanjut. Nomor 2. I2 menjadi imin. Berarti dia reaksinya apa? Oksidasi atau reduksi? Ada yang bisa? Reduksi, Miss, katanya. Reduksi. Kenapa reduksi? Karena I2 menjadi imin. Tadi, I2 ini termasuk yang elemen form. Berarti dia 0. I-nya adalah -1. Dari 0 ke -1 dia turun. Berarti dia reduksi. Good job. Next. 3. F2 menjadi F2O. Reaksinya apa? Satu udah jawab. Ada yang lain, guys? Oke, kita cek. Yang dicek apa? Dicek yang ada atau yang sama. Maksudnya ada si atomnya di reaktan sama di produk. Di sini adalah F2, dia menjadi F2O. Sebenarnya udah jelas lah ya, guys. Di sini ada oksigen, di sini enggak. Yang penambahan oksigen itu reaksi apa? Itu udah jelas di situ. Nah, kalau mau ngelihat dari perubahan oxidation state-nya, F2 itu 0, karena dia dalam bentuk netral, atom. Sementara F2O, karena udah ada O di sini, F di sini, yang mana dulu, F atau O? Yang lebih elektronegatif itu adalah yang F, guys. Berarti F di sini dia -1, karena 2 berarti -2, so O-nya malahan jadi +2. Nah, dari 0 ke -1, wait, ini yang salah berarti. F2 sama O. Reduksi tuh berarti benar, Miss. Kenapa? Karena F itu lebih elektronegatif ya daripada oksigen. Makanya F dulu yang negatif, bukan oksigen dulu. -1 kali 2, -2. -2 nolnya berarti +2. Dari 0 ke -1 ada penurunan.
Kan yang kita bisa ngeliat si F sama F kan, oksigennya nggak ada. Ada penurunan oxidation state, berarti dia reduksi. Next. Coba nomor ini guys. Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Ingat ya, kalau sama kayak yang tadi. Sama-sama negatif nih, ada F, ada O, itu sebenarnya elektronegatif. Tetapi kalian harus bandingin yang mana yang lebih negatif sih, yang mana lebih positif. Yang lebih negatif akan negatif, yang lebih positif akan positif. Sama kayak yang di F, Cl, Br, I. F itu oxidation, F itu sangat elektronegatifnya sangat tinggi. Makanya F itu selalu -1. Nggak mungkin berubah. Sementara yang ini oxidation state-nya atau elektronegatifnya makin lama makin berkurang. Ini guys, Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Ada yang bisa? Nggak ada yang jawab deh. Coba dulu nih, ya silakan. Belum nemu. Wah, lama guys. Ini langsung jelasin aja ya. Ini reaksinya. Kalian cek dulu kan oxidation state-nya. Karena ada di sini Cr, di sini Cl, berarti yang kalian nanti cek adalah perubahan oxidation state dari Cr. Antara Cr sama O yang sudah jelas adalah O, -2. -2 dikali 7, -14. Totalnya harus -2 kan. Berarti Cr2 ini totalnya harus plus 12 dong. Supaya plus 12 dikurang 14 sama dengan -2. Berarti satu CR-nya tinggal plus 12 dibagi sama 2, yaitu plus 6. Sementara CR di sini dia adalah plus 3. Dari plus 6 ke plus 3, turun apa naik? Turun dong. Berarti ini ada reaksinya reduksi. Gitu.
Contoh yang lain. Nomor 5 lah ya. Ini hapus dulu. Cr2O72-. Ini pasti sama hasilnya. Cr-nya itu tadi kita dapat plus 6. Menjadi CrO42-. Perhitungannya kan sama kayak yang sebelumnya, guys. O-nya min 2. Min 2 kali 4, min 8. Min 8 totalnya harus min 2, berarti CR-nya ini harus plus 6. Nah, kalau kayak gini apa? Plus 6. Di sini plus 6. Ada penambahan nggak? Nggak ada. Ada penurunan nggak? Nggak ada. Berarti dia reaksi ini bukan oksidasi ataupun reduksi. Jawabannya yang N. Neither. Ada pertanyaan untuk menentukan dia oksidasi atau reduksi? Dari bilangan oksidasi. Gimana, guys? Masih Udah pada mencerna, Miss. belum? Masih pencerna. Nentuin oxidation state-nya udah pada bisa kan? Insya Allah udah pada bisa, Miss. Nah, kalau untuk nentuin oxidation, dia reaksi oxidation kah, reduction kah, atau enggak? Seperti yang tadi Miss bilang, kalian cek di atom-atom yang ada di kanan atau di kirinya. Kayak Fe. Sama Fe berarti. Kalau I, diceknya sama I. Kalau F, di sini juga ada F, berarti diceknya antara F sama F. Ada C, ada O. Di sebelah sini ada C sama O. Nah, ini juga sama. Kalian cek kedua-duanya, guys. Kalau di sini kemungkinan besar O-nya itu akan sama-sama min 2. Yang berbeda adalah karbonnya. H2O, di sini cuma ada O doang kan. Berarti yang kemungkinan berubah adalah oksigennya. H2O2, di sini H2O. Nah, di sini kalian juga cek antara H sama H atau O dengan O. Pasti ada salah satu yang berbeda. Atau kalau misalnya dua-duanya itu sama, berarti dia bukan reaksi reduksi ataupun oksidasi. Tadi di sini ada Cr, di sini ada Cr, berarti Cr yang harus kalian lihat. Oksigennya nggak usah. Di sini Cr, di sini ada Cr, ada O. Nah, berarti juga Cr yang kemungkinan kalian lihat. Karena O itu biasanya sama. Kecuali di sini. Di peroxide, dia O-nya itu bukan bukan min 2. Dia malahan min 1. Nah, ini ada O, di sini ada O. O doang nih. Berarti yang kalian lihat adalah perubahan oxidation number dari oksigen. S-nya nggak usah, karena di sebelah produk nggak ada S. Kayak gitu. Nah, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, Miss coba ngejelasin dulu ya. Besok kita Miss recall lagi materi yang hari ini, coba. How to balance redox half equation. Kalau yang tadi kalian hanya menentukan, oh dia reduksi loh. Terus oxidation number-nya yang dari plus 2 menjadi plus 3. Ada naik nih, naiknya berapa? Plus 1 misalnya gitu. Nah sekarang untuk ngebalance-nya tuh gimana? Berbeda dengan balancing equation yang sudah kalian pelajari, itu hanya ngebalance jumlah atom dengan penambahan koefisien. Kalau misalnya reaksinya ada reaksi redox, yang kita harus balance is not about the total number of atoms, but also the charge atau the oxidation state-nya kita juga harus ngebalance, guys. Nah, you need to balance the first one, it is the atom. Next, jumlah atomnya kalau sudah dibalance, baru kalian ngebalance oxidation state-nya atau elektronnya. Udah kayak gitu, ngebalance charge-nya dengan penambahan H+ atau OH-. Ini tergantung dari asam, acid, or alkalin atau base. Kalau acid kita tambah H+, kalau base kita tambah OH-. Next, nanti terakhir adalah penambahan air.
Yang paling gampang dulu lah ya, Miss ajarin si Fe dari F2 plus menjadi F3 plus. Nih ya guys, yang tadi. Itu dulu hari ini. F2 plus menjadi F3 plus. Tadi yang pertama yang harus kita balance adalah atom. Jumlah atom F di kiri dan di kanan sama-sama 1, berarti atomnya sudah balance. Yang kedua, kita ngebalance si elektronnya. Elektron di sini si oxidation state-nya, guys. Nih. Oxidation state, kita menambahkan elektron. Di sini, seperti yang sebelumnya, oxidation state-nya dari fluorine di reaktan adalah plus 2. Fluorine di produk adalah plus 3. Dari plus 2 ke plus 3 ada penambahan. Menambah berapa? Nambah 1. Ya kan? So, nanti ada 1 elektron, guys, yang akan kalian tambahkan. Untuk ngebalance si oxidation state, kita nambahin elektron. Nah, nambah 1 elektron itu di mana? Di sebelah reaktan atau di produk, tergantung dari ininya, guys, charge-nya atau oxidation state-nya. Karena dia elektron, berarti negatif kan? Untuk ngebalance berarti kita masuk ke yang lebih positif, yaitu di sebelah sini. Supaya sama-sama plus 2 nanti jadinya. So, plus 1 elektron. Lanjut, yang ketiga, kita penambahan H atau OH-. Nah, kalau untuk yang ketiga dan keempat, nanti nambah H2O, itu kalian tinggal lihat apakah ada kekurangan hidrogen atau ada kekurangan oksigen. Sementara di sini nggak ada nggak ada O, berarti reaksinya sudah balance. Gitu. Nah, kalau untuk penambahan atau H- atau H2O, kita coba di yang sini. NO4 jadi yang N2 plus dalam acidic solution. MnO4 min menjadi Mn2 plus. Jadi yang pertama adalah jumlah oxidation number ya, dengan menambah elektron. OH min-nya tergantung dari ini. Kalau dia acid berarti hidrogen. Kalau dia base berarti dia hydrox OH min. Nah, keempat, nambah H2O kalau memang perlu ditambahkan. Contoh kayak gini guys, MnO4 min, Mn2 plus. Dari sini aja sudah kelihatan, yang satu ada O, yang satu nggak ada. Berarti kemungkinan kita ada proses nomor 3 sama nomor 4. Pertama yang dilakukan adalah ngecek atomnya udah atom yang balance itu ada yang nomor M. Pokoknya guys. Nah, makanya 5 ini dengan penambahan elektron. So, 5 elektron. Naruh 5 elektron di mana? Namanya juga elektron negatif, berarti kita naruh yang di lebih positif, yaitu di reaktan. Plus 5 elektron. Yang lainnya bisa hapus dulu. Ini. Udah nih guys, untuk oxidation state udah nyampe situ. Sekarang kita nge-balance si ini dengan penambahan H atau OH min.
ngelihat dari total charge-nya. Untuk MN, total charge-nya MnO4 ini adalah -1. Sementara karena kita udah nambahin 5 elektron, berarti -1 dikali 5, berarti -5. Sementara Mn di sini adalah +2. -1 minimal sama totalnya adalah -6. Nah, untuk ngebalance -6 ke +2, charge-nya itu kita nambahin H atau OH tergantung dari soal. Karena di sini acidic solution, so kita nambah H+. Dari -6 ke +2, selisihnya berapa? Selisihnya adalah 8. Bukannya malah 4 ya guys, tetapi 8. Berarti kita nambahin 8H+. Karena dalam acidic. Di sebelah mana? Karena H+-nya ini positif, kita tambah di yang lebih negatif supaya ngebalance. So, kita tambah plus 8H+ di sini. Udah nih, part 3 udah. Sekarang kita lanjut dengan nambah H2O. Nambah H2O di sebelah mana? Di sebelah yang memerlukan H2O, guys. Reaktan ada H, ada O. Produk nggak ada kan? Berarti kita nambah H2O di sini. Berapa jumlah H2O? Kalian soalnya 8, O-nya di sini ada 4, sama di sini juga. H-nya 8, O-nya 4. Nah, ini insya Allah besok kita pelajari lebih lanjut untuk half equation-nya. Ini baru half loh guys, baru setengah. Nanti kita belajar full-nya untuk equation. Ini half-nya hanya untuk reduksi doang kah atau untuk oksidasi? Seperti itu. Ini yakin kalian belum begitu ngetik, nggak apa-apa. Itu buat penggambaran aja. Besok kita akan lebih lanjut, lebih dalam untuk mempelajari balance equation. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Miss tutup ya. Kalian tadi diem-diem wae, Missnya kagak ngerti kalian tuh paham apa enggak kan? Insya Allah paham, Miss. Diem takutnya ada yang mau nanya.